Oke Juel, balik lagi nih di segmen selanjutnya. Kali ini kita mau ngebahas lagi tentang Daihatsu Indonesia Master. Walaupun namanya Daihatsu Indonesia Master, tapi lagi-lagi Cina yang Mendominasi. borong gelar ya. Dia dapat 3 gelar juara di tunggal putri, ganda putri sama ganda campuran. Nah kalau ngomongin ganda campuran ya, kayaknya tuh makin kesini makin nggak terjamah gitu sama kita untuk pasangan Cina ini. Wang Yaqiong sama Zhang Ziwei. Padahal sebenarnya mereka tuh hampir kalah di babak 16 besar sama Singapura. Terry He. Iya, Terry He. Ya. Rubber game. Di babak selanjutnya hampir kalah lagi sama Malaysia, Tan Beijing Kiameng. sama Tan Kiameng. Tapi maksudnya lolos terus dari apa ya? Dari cobaan-cobaan tuh lolos terus. Sampai pun di quarter final mereka ketemu sama Korea yang mereka kemarin kalah. Kim Won Ho. Iya, Kim Won Ho, tapi bisa refund dan menang street game. Nah maksudnya gimana ya, ini pasangan ini tuh kok makin lama nggak terbendung gitu. Apa sih yang jadi rahasia mereka nih menurut Yuni? Kok bisa sekonsisten itu di puncak? Ya kalau aku ngelihatnya memang jam terbang nggak bisa dibohongin lah itu ya. Maksudnya itu yang terutama bikin mereka bisa sematang itu. Terus tenang ya mereka. Sering banget lah kondisi kayak gini, bukan di Indonesia Master aja ya. Ya ada kalahnya tapi lebih sering menang. Walaupun ketinggalan lah, nggak enak lah kayak gimana pun gitu ya. Beda sama Wei Yasin Bang ya, kemarin ketemu Ya. Jepang tuh bisa berantakan. Iya. Sebegitunya Nggak bisa main nggak gitu bisa ya. main gitu, padahal game pertama enak banget, rekor juga bagus ya. Ya beda, ini beda jam terbang, kemudian tingkat kematangan bermain, kedewasaan lah ya bermainnya yang menurutku ya emang nggak bisa dibeli sih Dev. Itu harus melewati experience yang banyak, di samping memang secara individu ya kita tahu sendiri lah sama-sama kuat gitu ya, sama-sama bagus gitu ya. Jadi ya pantas-pantas aja. Cuman kalau belum juara Olimpiade belum tuh Masih Dev. kurang, masih kurang. Iya. Dev. Makanya dia lagi ngejer ini kan. Dia waktu itu kan si Zhang Ziwei bilang bahwa mimpi dia yang tertunda adalah juara Olimpik karena kemarin kalah sama Wang Domping Iya. di final Wang gitu kan. Yuzhu, ya. 19-21 set ketiga gitu. Nah, tapi kalau ngelihat pasangan ini, kok bisa menurut lu mental mereka tuh maksudnya tuh benar-benar nggak goyang walaupun ketinggalan. Waktu di Sudirman kita juga tahu mereka menentu, tapi gimana Di ya? All England juga. Stabil banget gitu. Iya. Ya itu tadi experience gitu, dan mereka tuh nggak panik gitu loh walaupun ketinggalan Mungkin gitu. panik tapi nggak kelihatan gitu ya. Iya. Panik pasti ada dong. Lempeng aja gitu ya mukanya. Dan mereka percaya sama skillnya mereka, jadi mereka yakin gitu walaupun ketinggalan. Di All England sama Rehan Lisa nggak enak mainnya. Iya. Nggak enak, ketinggalan, pertama kalah, saya kedua ketinggalan, jadi menang, ketiga baliknya langsung pede gitu loh, maksudnya langsung yakin. Sama Rinov Glo juga kayak gitu kemarin, sama Terry Nyaris banget nyaris sama Theo. banget, nyaris banget. sama Tan Kiameng, tapi mereka tuh emang yakin sama, ya udah Kemampuan lebih tenang masing-masing aja, lebih tenang. Mungkin ya pelatihnya juga tahu, oh ini kualitas lu segini, lu lebih tenang aja, udah ngasih taunya udah nggak yang strategi gitu loh. Kalau udah panik gitu mau ngasih strategi juga mentok. Iya. Ya udah lu tenang aja. Padahal kan mereka tahu, mereka yakin gitu. Pas mereka udah balik pede, ya udah Lewat udah. langsung. Kalau udah balik lagi yakin, posisi nggak enaknya udah kelewat sedikit, udah jadi, langsung jadi. Nah kalau kita ngelihat peta persaingan untuk di ganda campuran, Cina berarti sekarang ada 3 pasang yang di atas nih, 3 pasang. Sesulit apa nih ganda campuran kita nih Ci untuk ngejer ketertinggalan itu? Iya, ini nggak gampang ya, karena maksudnya kualitasnya mereka ini emang sangat baik ya. Di samping rankingnya, tapi Individunya iya bagus. individu kualitasnya nggak China aja sih, ya kan. Ada Korea juga yang bagus, ada Jepang juga yang bagus. Itu Techapon Sapsire tiba-tiba bisa Juara lagi gitu ya. Ya jadi ini memang masuk ke dalam fase yang ya istilahnya musuh yang bagus dan dalam fase yang sudah pengalaman banget. Kalau nembusnya memang nggak gampang, tapi ya bukan nggak mungkin juga gitu kan Dep. Tapi ya PR-nya lumayan ini untuk mengarah ke sana. Kayak saya pikir kayak Rehan Lisa kemarin tuh bisa ngelewatin lah lawan Denmark ya ternyata. Tapi kan bola-bola setengahnya cegatin terus gitu sama cowoknya, itu kan jadi susah gitu ya buat pasangan Indonesia kayak gitu sih. Nah kalau kita ngebahas Rehan Lisa ya Ci ya, kan dia akhirnya berhasil tuh Revan lawan Malaysia. Sebelumnya kan kalah akhirnya bisa 2-0. menang. Iya. Bisa menang. Terus kayaknya tuh mereka main tanpa beban, nothing tulus gitu. Tapi itu tadi berbalik begitu mereka di quarter final
sebenarnya kan ada kans ya. Kalau dilihat dari drawing ini udah oke banget Enak. gitu. Udah enak banget. Maksudnya jalannya lebih mulus gitu. Dari kualifikasi ya Denmark. Iya, apalagi pasangannya dari kualifikasi. Nah, apa sih yang jadi apa ya? Yang bisa dievaluasi dari pasangan ini? Kenapa sih mereka masih bisa naik turun gitu? Padahal sebelumnya lawan Malaysia bagus banget nih. Mereka bisa megang. Tapi waktu lawan Denmark ya tadi nggak berkembang, terus kayak nggak pede. Itu apa yang terjadi tuh? Ya kalau aku ngelihat begitu, ketika itu main di bola setengah itu dicegatin terus sama yang cowok, setengahnya setengah nongol. Jadi ditabrakin turun bolanya terus, ya. nggak enak, dan itu belum bisa ganti permainan di situ, kurang beraninya ada. Tapi kalau saya lihat tuh dua-duanya kemarin nggak salah satu loh, dua-duanya juga sama-sama nggak pede, nggak enak mainnya. Nah ini kan ya susah ya, apalagi ketemu Eropa yang tinggi, cepat, serangannya juga bagus kan. Jadi tajam. Nah itu yang susah di situ. Beda sih dari Asia ini langsung ketemu Eropa juga sih ya. Nah kalau dari lu sendiri lihat permainan mereka nih kemarin, maksudnya memang kita tahu jangkauan pemain Denmarknya kemarin satu langkah aja udah sampai gitu. Nah menurut lu sendiri sebagai pelatih nih, Rehan Lisa itu harusnya mainnya seperti apa? Menurut gua kemarin salah game plan. Mestinya mainnya nolop mulu. Nah, harusnya. Sedangkan padahal nolopnya ya nongol tadi. Terus apa yang ceweknya juga sebenarnya cepet di depan kan. Yang menyeruntul aja ya kan yang ceweknya. Yang cowoknya dikasih setengah, nyemes selangkah dikeprak lagi gitu. Menurut gue sih kalau gue pengennya menang kan, maksudnya nggak usah paksa sama plan itu, bisa ganti plan aja. Lo defend dulu juga nggak apa-apa kali, orang nggak mati juga di smash, apalagi dari posisi sana yang kalah angin kan pasti lebih lambat bolanya. Harusnya kalah angin, ya udah kalau defend dulu tapi ya habis itu nyerang. Nah menurut gua harusnya coba kenapa nggak ganti nolop pendek dulu, kan Rehan bagus sininya. Kalau kemarin lebih terlalu banyak nolop setengah-setengah. Iya, maunya panjang kencang gitu. Padahal spesialisnya Rehan di kanan kiri itu banyak variasinya, pressing bola bawahnya bagus. Sedangkan pemain tinggi Denmark rata-rata kan pemain tinggi gitu kan bawahnya agak susah ya. Kalau gitu lebih dulu kayak Kolding kan. Nah, Kolding kan agak susah tuh kalau ditaruh bawah-bawah gitu. Pasti lebih agak kaku. Kalau dia datangnya datar kenceng dikepret-kepret doang sama dia. Padahal ya Rehan secara postur sana lebih tinggi. Rehan di belakang jaga, udah kayak kiper, belakang jaga kanan kiri. Padahal kan harusnya bisa ditaruh dulu, dilarin aja dulu ceweknya. Diangkat gitu ya nggak apa-apa, diturunin dulu. Atau mau kalau nggak bisa juga defend dulu, abis itu nyerang lagi. Kalau mau paksa dengan plan yang dari kayak gitu dari set pertama sampai set kedua, ya nggak bisa kan. Set pertama udah kalah ya harus diganti dong harusnya. Terlalu maksa ya, kesannya terlalu maksa. Nah kalau kita beralih dari Rehan Lisa, ada dua pasang lagi nih Indonesia, ada kemarin Rinov Tari sama Dejan Glo. Nah kalau evaluasi Cici menurut Ci Yuni sendiri di pertandingan inilah gimana sih penampilan dua pasangan ini? Iya, kalau Dejan Glo kan memang kalah dari Sensiwei, Wang Yaqiong. Jadi dia emang susah drawing begitu ya. Ya secara materi juga memang mereka lebih unggul ya, si Sensiwei Wang Yaqiong. Tapi ya susah evaluasi tuh kalau namanya drawing udah babak pertama ketemu unggulan gitu ya, mereka bermain sebaik mungkin juga sudah saya pikir, tapi ya memang masih kalah kalau sama Sensiwei Wang Yaqiong. Tapi Rino Pita lumayan pada saat ketemu yang ramai banget, berarti ketemu Denmark pertama. Itu bisa lolos ya, tapi setelah itu kalah. Ya, lawan Cina juga. Lawan China. Nah ini ya gimana ya, harus lebih kuat sih menurutku ya, harus lebih rapet itu secara pertahanan dan juga tahan lah ya dengan bola-bolanya China yang rallynya juga mereka tuh gak cuma kuat, gak cuma cepet gitu ya, juga tahan gitu. Nah ini yang harus dipunyai juga oleh pasangan Indonesia yang notabene secara postur memang sedikit lebih kecil lah ya dibandingin musuhnya sekarang gitu. Nah tapi kalau kita lihat ada yang menarik juga pas kemarin di podium ganda campuran, ada Cibutet yang akhirnya maju ngalungin medali ya, yang ngasih medali untuk Zhang Ziwei sama Wang Yaqiong. Nah, di saat si Wang Yaqiong ini kan ngefans banget nih sama Cibutet. Gimana ya? Sebangga apa sih lu kalau jadi pemain terus dikalungin sama orang yang ngefans banget? Ya pasti bangga banget. Banyak kan pemain-pemain kayak Indonesia Open, pemain Jepang dikalungin sama Taufik Dayat gitu kan.
pemain Jepangnya sampai ngobrol-ngobrol gitu ngomongin. Ya kita nonton yang idola kita dari kecil, terus kita bisa juara dikalungin sama idola itu kan priceless ya, wah ada susah lah dibayangin gitu. Itu ya happy banget pasti, apalagi di turnamen Indonesia Open yang penontonnya banyak, Indonesia Open apa? Master. Yang penontonnya banyak, terus dikalungin sama idola, itu mah kebanggaan pasti. Itu tuh aku ingat waktu Butet terakhir main yang dia 2019. Ya final sama ini. Finalnya apa? Iya. Oh ini kan dikalahin tapi 5 ya. tahun yang lalu tuh. Iya, Iya. kalah tapi ya Iya. Butetnya. Ya susah ngomong lah kalau idola yang ngasih, bayangin aja orang yang diimpikan terus ngasih medali langsung, wah ya double bangga itu mana. Cici pernah nggak Ci? Maksudnya ngalamin kayak gitu Ci? Enggak sih, selalunya jarang kalau zaman dulu Iya, tuh mungkin baru sekarang dikasih ya. dengan pemain legend ya, biasanya dari federasi atau dari BWF Atau dari gitu kan. sponsor. Atau dari sponsor. Ini bagus juga ya, inovasi yang bagus juga lah untuk di podium gitu deh. Nah katanya abis udah dikasih piala nih, katanya dari belakang nih bisikan dari Abra dipecahin. Emang ada ini Iya videonya? pecah, Oh, ini pecah. punyanya Apanya? Sensiwei kalau nggak salah. Pialanya nih, aduh. Aduh sayang banget. Jatuh. Oh dia jatuh itu. Udah nggak apa susah-susah Tanah ya. Abang langsung replika. Tapi sedih loh kalau kayak gitu. Loh, iya. Iya. Itu apa ya? Bukan karena nggak bisa diduplikat, cuman kan dapatnya susah ya. Iya benar, Iya. karena bisa dipajang itu. Piala yang oleh gue juga gitu. Copot dia Ci. Jadi terbelah dua, aduh sedih banget rasanya. Tapi tuh. lu masih bisa ngelak Masih nggak? nanti saya persatukan kembali dia itu. Kalau itu hancur. Iya, kalau itu udah hancur kan, Kan kalau ini berkeping-keping copot. gitu ya. Ini Itu sayang copot. banget, sayang. Nah, tapi kalau kita ngebahas Tadi dia masih lagi- senyum aja. Iya, karena Banyak dia kali ya. juara. Enggak banyak. Ya. Gimana? Bukan masalah banyak juga, yang penting cering masuk tuh di rekening, itu yang paling penting. Iya. Kalau itu dia bikin lagi sendiri nggak apa-apa, Le. Sadis loh, juara runner up bisa beda separuh ya. Iya. Iya, Bukan prize bisa money-nya. beda, memang beda. Memang beda Di setengah. beda setengah. Waduh. Nah, kalau kita ngomongin lagi di Indonesia Master, kita ngelihat ada bocil kematian ya di ganda putri. Taning. Di mana Liu Shusheng sama Taning akhirnya menang rubber game sama teman senegaranya sendiri. Zenyu. Sang Nah, Susian. iya, kalau kita lihat sih ya, maksudnya di bawahnya Chen Qingchen nih sekarang ada 3 lapis. Sekarang Taning itu nomor 2 loh. Iya, maksudnya ada Taning, ada yang lain-lain, ngalahin ada 3 Zeng. lapis gitu. Nah, gimana nih peta persaingan dengan adanya 4 jagoan dari China ini? Gimana nih peta persaingan untuk di ganda putri? Ciwini dulu deh. Oke, tetap saingan berat Korea dan Jepang. Yang temennya juga banyak. Oh iya. Iya kan? Temennya banyak ya, Ci, Temennya ya? banyak. Kalau Ormas itu. iya benar, Geng, kalau Indonesia nih baru sepasang. Kita lihat Lani Ripka lumayan lah ya kemarin nih. Nah ini yang perlu disusul sih dari kita itu. Tapi persaingan negara 3 ini ngeri sedap. Karena ya berimbang, tapi harus diakui China sedikit di atas daripada Jepang dan juga Iya, Korea. iya. Ya tapi menang kalah juga sih kadang-kadang ya. Tapi aku ngeliat Taning dan ini bahaya banget loh ke depannya Sang Susian ini. Maksudnya Taning dan ya benar ya. Iya, Liu Shusheng. Liusan 3 kali final tuh ya si Zenyu dan Zhang Suxian ini gak juara-juara loh. Ini ketiga kemarin tuh game kedua hampir menang. Game ketiga juga mimpin. Iya. Kalah loh. Mentalnya luar biasa Thanos nih. Thanos iya kan masih muda, kuat, mentalnya bagus. Ini yang bakalan bisa jadi pemain yang bakalan lebih bagus nantinya menurutku loh ya. Kalau lihat Zenyu dan Sang Susian kok rada Iya menurun. ya stuck lah di situ. Ini mungkin bisa lebih naik lagi menurutku sih Dan begitu. jauh lebih muda. Wah Ini- iya Ini banget. kayak 20, ini nggak sih 19, dulu 20. kayak pasangan dulu siapa ya? Yu Yu Jing Jing Yang. Yang. Iya. Iya juara tahun lalu kan Zhang Susian bareng Sama dia. Zenyu. Iya. Zhang Susian bareng partnernya si Taning juaranya. Iya. Jadi Sekarang dipecah Iya. tahun lalu tuh. Tahun ini udah pecah lagi. udah rankingnya jauh udah di atas. Iya, sekarang udah nomor 2-nya dia. Udah kayak Du Jing sama Yu Yang ya. Du Kalau Jing, di Yu Yang. Indonesia tuh dulu kalau yang kayak gini tuh kayak Cimelia sama Cisendi tuh. Gak Model-modelnya ada tuh. takutnya main tuh ya. Iya. Berani banget. Maksudnya apa ya? Pokoknya Mentalnya. dihajar terus aja. Nggak Kuat peduli. lagi, Maju kuat. terus. Tangannya kuat, nyerangnya bagus, defense-nya kuat. Tapi emang masih ya karena masih muda
kadang di beberapa turnamen sebelumnya kan juga nggak masuk, tapi Iya. kadang masih kerasa gerusuk gitu. Masih Tapi terobos kalau lah pas ya. dapet timingnya, momentumnya dapet, ya ini kayak gini. Kayak kemarin udah mau kalah lu 2 kali, ampun deh. Menang akhirnya Menang juara. lah akhirnya. Tapi kalau lu lihat sendiri kan kita gadang-gadang itu ada Apri sama Grace Fadia. lagi. Apri Fadia, move on. Iya, Apri Fadia. Tapi ternyata mereka malah terhenti di babak awal kalah sama Belanda justru ya. Belanda. Dan malahan ya itu tadi Lani sama Ripka yang tembus di semifinal. Nah, apa ini yang bisa dipetik dan ya menurut gue sih mereka patut diapresiasi ya. Siapa? Lani sama Ripka, maksudnya mereka bisa lah tembus di babak Iya. semifinal gitu. Nah, kalau menurut sendiri apa yang bisa dipetik sama evaluasi sedikit ya tentang permainan mereka terakhir waktu ketemu pasangan China? Kalau dalam pasangan China, Ripka Lani tuh kalah tenaga, maksudnya emang kualitasnya si China ini satu tingkat di atas Padahal gitu. masih lebih muda ya. Iya, tapi kan secara tenaga dan experience-nya si Tani ini kan emang udah main level atas. Ripka aja tahun lalu masih main di 100 gitu kan. Tapi ya, walaupun Ripka sebelumnya sama Fadia udah main di level atas juga, tapi kan dengan partner baru yang muda juga, Lani, maksudnya belum sebanyak si Taning ini, walaupun Taning juga lebih muda lagi gitu. Tapi secara pengalaman jam bertandingnya terbangnya. di level atas masih kurang dan tenaga kurang, kalah Dep. Apalagi Oh ganda, iya itu kelihatan kalau tenaga apalagi ganda sih. putri kan, Kayaknya ganda sama dia tenaganya kalah semua deh. Sama Taning sama Iya. Lisu semua. Semua kayaknya ya. Bunyi smashnya Iya. aja udah beda banget. dan emang apa si pemain kita ya emang harus jauh lebih kuat, walaupun secara nyemes misalnya nggak mati, ya defense-nya harus alot gitu loh. Harus lebih tahan. Iya, lebih tahan karena ganda putri pasti durasi mainnya kan lama. Belum nanti yang ada Tushida, terus ada Nagahara, terus ada Lisohi, ada Baihana dan lain-lain juga. Kalau itu lebih Jepangnya lebih ngereli lah ya dibandingkan. Kalau ini kan cepet gitu. Iya. Kalau ini Cepet serang kuat juga gitu ya. Ji, ya. Grebek gitu loh. Enggak yang modelnya. lop gitu ya. Bisa Iya. kalau drop itu bisa ditabuk sama dia, tak gitu kenceng banget Bisa sih emang. digampar Iya. lebih kenceng lagi. Iya, ngebayangin sih kalau kita digambar kayak geger otak ringan itu ya. Dan kan udah ngambil bolanya tuh jarang raketnya ketekuk loh. Iya kan? Soalnya di depan ya, Ci. Oh, loh, itu kan Nyamperin berarti. balik ke sananya astaga susahnya Iya. kayak apa buat diambil kan gitu Dep. Tekanannya berarti udah luar biasa ya. Memang sih bener sih kalau di ganda putri ya itu CC juga menentukan ya. Sangat, sangat. Sangat menentukan karena itu tadi mainnya kan beda sama ganda putra atau ganda campuran yang bisa langsung nolop nyerang gitu. Ini kan Iya. kalau kitanya nggak tembus di rally ya itu kita harus kuat kan. Iya. Paling enggak gitu. Dan tembusnya jarang loh. Iya, setembus-tembusnya butuh banyak pukulan. Iya. Tetap gitu. jarang Dep. yang satu smash dar. Kayak cowok kan masih bisa ya. Masih bisa. Kalau ini jarang yang benar-benar langsung bisa matiin gitu ya. Betul. Jadi ya PR-nya kita memang kita lebih harus nambah speed sama power kalau untuk di sektor ganda putri. Oke, jangan kemana-mana, kita akan bahas yang lebih menarik lagi di segmen selanjutnya.